20%. Kalau selebihnya adalah berarti sedekah. Ini yang bisa kita lihat. Kadarnya tadi 2,5%. Jangan sampai nanti kawan-kawan ketika menikah, sayang Abi menikah kepada kamu, kadar cinta Abi 2,5%. 2,5% berarti udah mau habis tuh ya. Oke. Ini dia yang bisa kita lihat 2,5%, 5%, 10%. Nah, saya tanya, kadar ini persentasenya 2,5% ini buat apa kira-kira kebanyakan? Zakat apa? Zakat penghasilan. Terus apa lagi? Perniagaan, emas. Terus apa lagi? Nah, ya ini bisa kita lihat tadi terutama emas ya. Emas. Kemudian ini apa ini? 5%. Pertanian. Ini pertanian yang ini pakai alat irigasi, pengairan. Kalau ini tidak pakai irigasi 10%, 5%. Ini airnya air tada hujan, tidak perlu pakai alat-alat di air-airin, cukup minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Air yang sawah tada hujan. Tapi kalau pakai pengairan kan boleh jadi dia harus ada ngasih uang kan atau apa. Nah, kalau ini untuk irigasi tambang 20%. Nah, ini yang emas setahun tersimpan. Nah, ini yang kajian-kajian yang secara sederhana. Inilah yang sebetulnya yang tadi pada awal-awal yang kita sampaikan bahwa ini dia. Zakat itu ada dua, ada yang namanya zakat fitri, ada yang zakat mal. Zakat mal ternyata ada dua kajian dalam kajian kita fikih kontemporer. Bisa kita cek di antaranya Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qardawi. Misalkan zakat mal itu ada variannya banyak, walaupun ini sama. Namanya at-tafsili dengan ijmali, bahkan dalam buku Ustaz Didin juga disampaikan juga at-tafsili dan ijmali. At-tafsili ini apa? Terurai, terperinci. Terurai, terperinci. Kajian zakat ini ada pada masa Rasulullah dan para sahabat. Ada berapa kajian objek zakatnya? Ada 5. Al-amwal az-zakawiyah. Apa saja tadi yang telah kita bahas? Emas, perak gitu ya. Kemudian pertanian, pertambangan, perdagangan, kemudian apa lagi? Peternakan. Ini yang dikategorikan at-tafsili. Kemudian ada yang ijmali. Ijmal itu apa? Tidak hanya berkaitan dengan yang pada masa Rasulullah, justru yang kontemporer sekarang. Ijmal itu global. Seluruh harta yang kita miliki dia cukup nisab dan haul, maka wajib zakat. Ini yang dipakai oleh ulama internasional dalam OKI. Bahkan kalau kita lihat juga pelopornya dalam kias-kias seperti ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Rasulullah kuda itu tidak dizakatkan. Bisa dibaca bawah itu ada yang sudah terjemahkan fikih Umar ya. Nah itu zakat kuda pada masa Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar pada masa Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak dipungut. Tapi kenapa? Pada masa Umar bin Khattab zakat kuda dipungut. Karena lebih cenderung tadi kuda itu menjadikan komoditas perdagangan. Orang kaya karena dengan adanya usaha kuda. Tapi yang menarik adalah Khalifah Umar bin Khattab melakukan istihad untuk menarik zakat kuda ini tidak melalui
kiasnya itu kepada onta, kias kepada sapi atau kerbau. Tapi kiasnya kemana? Ke perdagangan. Karena kenapa? Kuda itu jadikan komoditas perdagangan 2,5%. Nah ini kan enggak. Bahkan yang ijmali kita bisa lihat dalam kitab Abu Ubaid dan kitab Al-Kharaj misalkan. Itu dijelaskan juga ternyata pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, pada masa Umar bin Abdul Aziz, ternyata zakat itu bisa ditarik dari profesi. Misalkan dia PNS, bahasa sederhananya boleh jadi bukan PNS, dia apa namanya, prajurit. Prajurit digaji oleh pemerintah, oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dia tunaikan, maka zakatnya ditarik duluan setiap bulan 2,5%. Bisa dicek dalam kitabul apa namanya Imam Muwatta, Al-Muwatta ya, Imam Malik. Itu dijelaskan, kata dia yang pertama kali yang menarik tentang zakat profesi, zakat yang tadi yang sederhana adalah 2,5% adalah pada masa Muawiyah. Walaupun menurut Yusuf Qaradawi katanya Umar bin Abdul Aziz, tapi saya menemukan datanya ternyata Muawiyah juga menarik kajiannya. Dalam kitab Al-Amal juga dibahas juga, ternyata ada pungutan-pungutan 2,5% juga apa dilakukan oleh contohnya Umar, Abu Bakar, tapi memang tidak secara rigid apakah itu zakat yang dimaksud adalah zakat profesi, tapi memang dikenal istilah zakat profesi kan ketika muncul yang Dr. Yusuf Qaradawi. Tapi ada istilahnya tadi secara sederhana embrionya yang menggunakan kategori istilahnya utiyat, atayat, rawatib, itu gaji pegawai. Rawatibul muwazzafin itu gaji pegawai PNS dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Oke, baik, ini memang yang terjadi fenomena di masyarakat ya. Nggak usah jauh-jauh lah kita sendiri. Kita akan merasa nyaman, merasa enak, merasa puas kalau menyalurkan sendiri ya, karena memberikan kebahagiaan. Tapi kita berpikirnya adalah apa namanya, kalau kita menyalurkan tadi langsung pasti konsumtif gitu ya, manfaatnya. Jadi kalau uang yang dikumpulkan bersama-sama dalam satu lembaga, akhirnya kan ada nanti perhitungan secara nasional, kan lebih membantu. Itu ya intinya ya. Jadi lebih cenderung nggak usah jauh-jauh, tangan kita, jari kita kalau cuma siapa namanya antum namanya? Oh tuh Nugraha, enggak, ini namanya Jaka Semu naik helikopter nih. Jadi muter-muter kemana ya enggak ya? Nah, jadi namanya siapa tadi? Ahmad Nugraha. Ahmad Nugraha. Oh, Azhari. Oh, berarti grup-grupnya ini teroris ya.
Oke, dipanggilnya Aga ya, jadi Nugraha ya. Jadi memang ini saya ingin sampaikan bahwa tadi bagaimana secara fikih menyalurkan zakat secara langsung itu sah ya. Tapi kemanfaatannya ternyata lebih baik adalah dengan ke lembaga. Karena tadi ibaratnya kalau tadi kita ngasih cuma 100.000 habis makan. Tapi kalau digabung kan buat modal usaha. Iya kan? Buat bantu bikin rumah sakit, bikin apa saja gitu kan. Bikin apa lagi? Buat bantu beasiswa, buat apa saja. Kalau sendiri kan habis. Ini kemanfaatannya. Karenanya Ustaz Didin Abidin dia ketika menyampaikan materi dia menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i, kata-kata ada lam. Sungguhnya zakat untuk, lamnya apa? Lam itu ada dua makna. Lam yang pertama namanya lam litamlik. Yang kedua lam lil manfaat. Apa itu artinya? Lam litamlik ketika zakat didistribusikan kepada mustahik, maka zakat harapannya karena diberikan berpindah kepemilikan dari orang kaya ke orang miskin, maka sepenuhnya dalam punya orang punya mustahik. Berarti apa? Buat konsumtif terserah dia. Begitu kan? Dikasih uang mau diapain kayak gitu ya. Ini lebih cenderung tadi konsumtif. Tapi ada juga yang berikutnya lam lil manfaat. Jadi tidak harus konsumtif. Jadi harta zakat yang Anda tidak harus konsumtif, tetapi apa? Dulu logo dompet itu apa? Pakai pancing. Ingat saya dulu dapat beasiswa dan dompet itu apa? Pakai logo pancing. Kalau sekarang kan berubah dari segitiga ya. Hah? Iya kan logo pancing itu. Apa simbolnya pancing? Pas saya tanya dengan pendirinya Mas Eri Sudewo, saya sering nyebut panggil Mas karena anak asuhnya beliau itu kan di dompet itu apa dulu kan. Nah, rupanya pancing itu ada maknanya, simbolnya. Dulu orang pahamnya kalau zakat udah konsumtif aja. Habis makan. Hari ini juga gitu kan. Buat makan aja. Ternyata harapannya dikasih pancing, jangan dikasih ikannya. Tapi dikasih alatnya, kailnya, toolnya dikasih. Dikasih modal biar usaha, baru dia dapat keuntungan. Terus berjalan. Kalau dia dikasih uang buat makan habis, dia enggak. Ini pada masa Rasulullah juga ada. Ketika Rasulullah mengasih zakat, dikasih beberapa dinar, 1 dinar buat makan, 1 dinar lagi buat beli kapak. Ternyata dibeli kapak. Ketika beli kapak kambak lah ya. Nah, akhirnya bagaimana? Bisa gak berkembang? Dia bisa buat makan. Nah, ini yang secara sederhana. Kalau kita langsung susah kan? Untuk produktif itu susah. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, zakat itu bisa digunakan buat bangun pasar. Apa sebabnya? Kebermanfaat kepada masyarakat. Coba kita lihat. Ketika pasar dibangun, ekonomi masyarakat kan tumbuh kan? Yang awalnya nggak jualan jadi, yang awalnya nggak ada tukang parkir jadi, coba jadi tukang parkir sekarang kan luar biasa itu. Ya kan print aja 2.000. Begitu kan? Jadi banyak model-modelnya. Jadi gampangnya apa? Ini kalau tangan satu, kalau tangannya dua, ini dua orang ngumpul aja. Angga dengan Azhar dengan yang lain-lainnya. Nah ini sama Azhari. Ya kan? Begini ini keangkat. Apalagi kalau digenggam dengan melalui lembaga. Inilah manfaatnya dengan melalui lembaga.